Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan nama saya Imadatus Sakdiyah, NIM 123100097, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2 dari kelas 2D. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Ibu Kartini SAG MAG, yang telah menuntun saya untuk mengerjakan tugas dan UAS pada makul ini. The sunny days coming into view, 'cause every day feels like summer with you. Everything feels right starting anew. Every day feels like summer. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan Islam ini atau lembaga pendidikan Islam ini yaitu lebih tepatnya di Pulau Jawa. Nah, di sini saya akan membawakan yaitu lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri Kudus. Baik, langsung saja kita masuk kepada sejarah berdirinya dari awal mula terbentuknya IAIN Kudus. Nah, tentunya lembaga pendidikan ini tidak jauh dari perjuangan para pendakwah Islam yang ada di Indonesia. Dan di sini menyangkut paut kepada para tokoh-tokoh ulama yang telah menyebarkan dakwah-dakwah pendidikannya melalui lembaga pondok, lembaga masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mendapatkan sumber dari PPID, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di sini saya mencatat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, kerajaan Islam di Pulau Jawa pertama terletak di Demak, yaitu di Jawa Tengah. Nah, yang pertama kali kerajaan Islam ini yaitu bernama Kerajaan Islam Demak yang terletak di Jawa Tengah. Pada masa itu yang terkenal dalam menyebarkan dakwah yaitu sungguh familiar bagi kita adalah 9 sunan. Nah, di antara 9 sunan-sunan ini, ada 2 sunan yang termasuk dalam mengembangkan pendidikan Islam di daerah Kudus. Yang pertama yaitu ada Raden Umar Said. Raden Umar Said dan Ja'far Shodiq. Nah, yaitu nama familiarnya adalah Sunan Muria dan Sunan Kudus. Yang dimana terkenal Sunan Muria ini mengembangkan pendidikan Islamnya melalui pondok pesantren yang dikembangkannya dari ayahnya. Yang kemudian dia mengembangkan pondok pesantren itu di daerah Muria atau tidak salah di Pegunungan Muria. Maka disebut dengan Sunan Muria. Dan untuk Sunan Kudus ini mengembangkan dakwah Islamnya melalui masyarakat-masyarakat di daerah Kudus yang terkenal akan toleransi dan sosialnya yang tinggi. Dan yang paling kita ketahui dari sejarah Sunan Kudus adalah dia pernah membangun suatu masjid Menara Kudus, yaitu melambangkan bahwa toleransi yang sangat tinggi kepada pemeluk-pemeluk agama lain. Nah, baik, di situ langsung saja kita masuk kepada berdirinya Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada awalnya, pusat pendidikan di Jawa Tengah ini berpusat pada Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini memiliki lembaga pendidikan yang pertama untuk umum dan khusus yaitu Islam. Yang terkenal dulunya di Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada, dan yang untuk Islam yaitu adalah PT
IAIN, yaitu perguruan tinggi agama Islam negeri. Nah, dulu terletak pusatnya pendidikan hanya ada di Yogyakarta bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengemban ilmu. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960, PT AIN ini bergabung dengan ADIA, yaitu yang akademis Dinas Ilmu Agama yang ada di Jakarta. Mereka berkolaborasi sehingga lembaga pendidikan Islam ini tidak hanya ada di Yogyakarta, tetapi menyebar luas di seluruh Indonesia dengan adanya berkolaborasi dengan ADIA ini yang ada di Jakarta. Yang kemudian PT AIN ini berkembang hingga menjadi nama IAIN ya. IAIN yang ada di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1963 adapun Yayasan Kesejahteraan Indonesia menyumbangkan untuk mendirikan sebuah universitas muria yang dimana ada fakultas ekonomi, ilmu ekonomi. Kemudian pada 1969 juga mendirikan fakultas Usuluddin dan fakultas Tarbiyah. Nah, hal ini terus didukung oleh yayasan dan semakin berkembang di daerah Jawa yang tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga menyebar luas. Tapi yang kita akan bahas kali ini adalah khusus di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah. Lalu tadi sudah berkembang di tahun 1969 yang dimana ada fakultas ekonomi, fakultas Usuluddin, dan fakultas Tarbiyah yang ada di Universitas Muria. Kemudian pada tanggal 6 April tahun 1970, nah, Fakultas Tarbiyah ini menginduk kepada IAIN Sunan Kalijaga yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu menyebar luas ke daerah-daerah lain. Juga dikembangkan Fakultas Tarbiyah ini dikembangkan ke kampus-kampus lain seperti itu. Jadi tidak hanya di Yogyakarta saja, tapi menyebar di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah. Sampailah pada tahun 1987 sampai 1992, yaitu yang diperani oleh Bapeni. Nah, di sini Bapeni ini berperan sebagai meluaskan wilayah, yaitu membeli berhektar-hektar tanah yang untuk membangun sebuah lembaga pendidikan Islam. Yang dimana di sini dia mengembangkan melalui pembelian tanah, kemudian pembangunan lembaga Islam yang menyebar luas sampai pada ke Kudus gitu ya. Sampai ke Kudus pembangunan dan pembelian tanah ini sehingga memperluas jangkauan perguruan tinggi, sekolah keguruan tinggi. Lumayan lama, yaitu sekitar berapa tahun, dari 1987 sampai 1992, yaitu peran Bapeni yang membeli beberapa luas tanah. Masuk yaitu pada tanggal 23 Agustus tahun 1996 ada keluar surat edaran dari Dirjen Bin Baga, yaitu untuk menata kelembagaan. Setelah adanya pembelian tanah, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, yaitu adanya penataan kelembagaan yang ditujukan kepada rektor dan dekan fakultas-fakultas untuk mendirikan sebuah lembaga yang teratur, memberikan sebuah kelengkapan ya, memberikan sebuah
pendapat asumsi-asumsi yang perlu didirikan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang dimana hal ini diatur oleh rektor dan dekan fakultas yang bekerja sama untuk membangun penataan kelembagaan yang telah diberikan oleh Dirjen Bimbaga. Itu pada 23 Agustus 1996. Nah, ini sudah mulai menyebar luas ya ke daerah Kudus, yang dimana adanya perencanaan pembangunan kelembagaan, pembangunan fakultas-fakultas yang semakin berkembang. Nah, ini dimulai perencanaan pembangunan dan fakultas, jurusan-jurusan yang ada. Kemudian pada Maret tahun 1997 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Nah, di sini kan tadi sudah pembelian tanah, kemudian pembangunan dan penataan fakultas-fakultas kelembagaan, maka dibangunlah sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang ada di daerah Kudus. Nah, pada awalnya IAIN Kudus ini bernama STAIN Kudus. Yang sebelum adanya surat dari presiden ini resmi muncul, maka nama aslinya adalah STAIN Kudus. Yang dulunya beberapa fakultas ya, masih sedikit fakultasnya, kemudian jurusan-jurusannya belum begitu lengkap karena masih tahapan perkembangan yang kemudian masih ditata dari kegiatan kelembagaannya oleh rektor dan dekan-dekan fakultas-fakultas lain. Nah, kemudian hal ini didorong terus oleh pemerintah daerah, oleh adanya tadi kolaborasi daerah antar kota-kota lain, maka hal tersebut akan mendorong pemerataan pendidikan ya, keguruan tinggi yang kemudian masuk kepada daerah Kudus. Nah, setelah adanya surat edaran resmi yang keluar dari Presiden Indonesia, kemudian STAIN ini diubah menjadi IAIN. Yang pertama, ketua dari STAIN pertamanya adalah Dr. Haji Fathul Mufid, MSI, pada tahun 2016. Nah, itu ketuanya dulu saat masih menjadi STAIN. Sekarang telah diubah menjadi IAIN pada tahun 2018, peraturan presiden yaitu pada nomor 27 tanggal 7 April 2018. Nah, pada tahun 2018 ini barulah STAIN ini resmi diubah menjadi namanya Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IAIN. Maka dari itu dilakukanlah peresmian di STAIN ini menjadi IAIN. Nah, sekarang sudah berkembang lebih pesat, yang dimana rektor dari STAIN atau IAIN Kudus ini adalah Profesor Abdurrahman Kasdi. Jadi dengan adanya sejarah berdirinya suatu lembaga pendidikan ini penuh perjuangan dan penuh tantangan juga dalam mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan. Tapi karena adanya perkembangan zaman dan banyaknya media-media yang dapat membantu, maka lembaga pendidikan bisa menjadi lebih mudah berkembang. Namun dari sejarah yang kita ketahui bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun berdirinya suatu lembaga pendidikan itu banyak sekali tantangan dan hambatannya, yang dimana banyak tokoh-tokoh yang berperan seperti mengusulkan naskah-naskah untuk menata kelembagaan, bahkan mungkin wilayah-wilayah yang masih kurang
atau mungkin ketenaga kerjaan yang masih kurang dalam suatu kelembagaan pendidikan, khususnya untuk Islam juga. Yang dimana dulunya telah kita ketahui bahwa pusat utamanya berada di Yogyakarta, bukan di Kudus. Jadi itu menyebar luas, terutama dari Yogyakarta, karena berdirinya suatu lembaga perguruan tinggi yaitu ada di Yogyakarta, yang dimana tadi ada PT AIN yang sekarang menjadi IAIN juga, dan Universitas Gajah Mada ini. Nah, jadi itu yang membuat perkembangan ke daerah-daerah lain, yang akan memudahkan juga kepada masyarakat lokal di sana di Pulau Jawa untuk mengemban ilmu bagi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, jadi yang terpenting adalah daerah Jawa Tengah, yaitu khususnya di daerah Kudus. Kita mengetahui bahwa lembaga pendidikan IAIN Kudus ini berdiri dengan adanya perkembangan dari tahun ke tahun yang diusulkan oleh para tokoh ulama dan ilmuwan ya, yang mengusulkan beberapa penataan kelembagaan. Dan yang terakhir yang berperan adalah Presiden Indonesia yang memberikan peresmian dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Baik, mungkin sekian sejarah dari lembaga pendidikan Islam yang saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.